Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siddiq, kelas IAT 5B. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang mata kuliah Dunia Islam Kontemporer. Untuk yang pertama ialah perubahan dalam dunia Islam itu tidak bisa dilepaskan oleh perubahan konsep ilmu dalam Islam. Sedangkan perubahan konsep dalam Islam ialah disebutkan oleh masuknya pandangan hidup barat modern dan postmodern dalam Islam, yang mana ketika seorang muslim itu berpandangan hidup postmodern barat dan modern barat atau postmodern barat, itu akan menyebabkan dia ingin merubah ajaran Islam. Nah, perubahan ajaran Islam itu disebut dengan liberalisasi ajaran Islam. Dan liberalisasi ajaran Islam itu disebabkan oleh pandangan hidup yang mengikuti pandangan hidup modern dan postmodern di barat seperti itu. Nah, ketika seorang muslim itu berpandangan hidup postmodern barat dan modern barat, itu akan menyebabkan dia merubah konsep ilmu dalam Islam. Yang awalnya konsep ilmu itu berdasarkan pada hadis dan Al-Quran dan hadis, itu akan merubah seperti apa yang ada di barat, sehingga menyebabkan dia berkeyakinan bahwa konsep ilmu itu adalah bukan lagi Al-Quran dan hadis, akan tetapi adalah akal. Ketika konsep ilmu itu berubah, maka juga hal tersebut juga akan merubah perilaku, yang akhirnya perilaku itu menjadi tradisi, dan disinilah akan terjadi yang namanya perubahan dalam dunia Islam kontemporer. Untuk pertanyaan yang kedua ini ya, mengapa Barat itu meninggalkan rancang benci, tidak menerima agama setelah masa kegelapan dan masa pencerahan? Itu dikarenakan sebelum datangnya masa pencerahan, yaitu di masa kegelapan, agama itu bertindak sewenang-wenang gitu, sehingga menyebabkan orang tertindas, orang terbelakang, sehingga ketika orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu berhasil keluar dari agama, mereka memandang agama itu sebagai sesuatu yang negatif gitu. Makanya orang-orang Barat itu kan memandang orang-orang beragama sebagai orang yang terbelakang, orang yang tertinggal seperti itu. Maka karena itulah orang-orang Barat setelah datangnya masa pencerahan itu, mereka meninggalkan agama. Adapun yang dimaksud dengan relativisme kebenaran ialah ini merupakan salah satu ideologi atau keyakinan Barat, yang mana mereka meyakini bahwa suatu kebenaran itu tidak bersifat mutlak. Artinya apa? Artinya semua orang itu memiliki potensi untuk menjadi benar. Artinya mereka tidak membolehkan seorang itu mengklaim dirinya itu bahwa dirinya itu paling benar. Artinya begini, seorang Islam itu tidak diperbolehkan untuk meyakini bahwa agama mereka paling benar dan agama yang lain itu adalah salah seperti itu. Karena dalam dunia Barat ya, yang disebut dengan relativisme kebenaran ialah segala sesuatu yang muncul dari akal pikiran itu dianggap suatu kebenaran, walaupun berbeda-beda, sehingga mereka meyakini kebenaran itu yang berbeda-beda seperti itu. Sedangkan yang kedua yang maksud dengan anti otoritas ialah tidak adanya pemikiran atau orang yang menjadi memiliki otoriter untuk mengklaim mengklaim suatu hal itu benar atau salah seperti itu. Artinya seperti menafsirkan Al-Quran seperti itu ya. Artinya setiap orang itu dalam pemikiran anti otoriter itu memiliki kapasitas diperbolehkan untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi siapapun orangnya, baik dia itu memiliki keilmuan agama yang mumpuni atau tidak, itu memiliki kapasitas atau diperbolehkan untuk menafsirkan Al-Quran. Karena apa? Karena menurut mereka itu tidak boleh ada seseorang itu memiliki otoritas untuk mengklaim bahwa ini benar atau ini salah seperti itu. Sehingga dengan ideologi ini mereka ingin mengajak atau ingin menarik umat Islam untuk selalu melakukan perubahan dalam ajaran agama, agar mereka
tidak mentaklid atau mengikuti orang-orang terdahulu yang dianggap sebagai orang yang memiliki otoritas dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Adapun yang dimaksud dengan pluralisme agama ialah pencampur adukan agama. Pencampuran adukan agama di sini maksudnya adalah seperti orang-orang Islam itu mengikuti kegiatan ibadah orang-orang non-Islam, dan begitu juga sebaliknya. Pluralisme agama ini sama dengan membenarkan semua agama, meyakini bahwa semua agama itu benar. Dan tentu hal ini merupakan sesuatu yang tidak baik dan dianggap keliru dalam agama Islam. Sedangkan yang maksud dengan gender ialah tuntutan untuk menyamakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Artinya orang-orang Barat berpandangan bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang sama, baik dalam strata sosial atau lain-lainnya. Nah, hal ini ditujukan untuk membantah atau untuk menolak aturan dalam agama Islam tentang masalah waris, yang mana kita ketahui bahwa dalam Islam seorang laki-laki itu memiliki bagian 2 atau 2 kali lipat dibandingkan perempuan, dan gender ini disuarakan oleh orang-orang Barat untuk menolak hal tersebut seperti itu. Adapun untuk pertanyaan yang keempat ya, tentang islamisasi ilmu ya, kan sebagai sebelumnya kan sudah disinggung bahwa dalam keyakinan umat Islam terdahulu ya, dan merupakan keyakinan yang sangat benar dan betul, itu menganggap bahwa Al-Quran merupakan sumber dari segala ilmu. Al-Quran merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan, sehingga pada awal-awal era Islam itu tidak ada istilah ilmu Islam dan ilmu yang bersifat umum. Setelah berkembangnya zaman dan orang-orang Barat mulai memiliki berideologikan modern dan postmodern ya, atau keluarnya orang-orang Barat dari dunia kegelapan menuju dunia yang lebih terang dalam anggapan mereka, yang mana hal itu ditandai dengan penolakan mereka atau ketidaksetujuan mereka terhadap ajaran agama mereka yang dalam hal ini adalah Kristen. Itu memisahkan antara ilmu-ilmu yang sifatnya agama dan ilmu yang non agama seperti itu, dan hal ini disebut dengan istilah islamisasi ilmu, sehingga orang-orang Islam itu terdoktrin, sehingga orang-orang Islam memiliki keyakinan bahwa terdapat ilmu yang tidak bersumber dari Al-Quran, padahal sebenarnya semua ilmu itu berasal dari Al-Quran. Ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu biologi dan lain-lainnya itu kan sebenarnya sudah dalam Al-Quran dan hadis. Tapi dengan adanya gerakan ini ya, orang-orang Barat ingin memisahkan antara ilmu yang bersifat agama dan ilmu-ilmu yang bersifat non agama seperti itu, sehingga kita kenal bahwa banyak di antara umat Islam saat ini ya, itu hanya fokus mempelajari ilmu-ilmu yang menurut mereka adalah ilmu agama seperti fikih, tafsir dan lain-lainnya, sedangkan mereka tidak ingin belajar dengan ilmu-ilmu biologi, elektronik dan sebagainya, karena mereka beranggapan bahwa ilmu tersebut bukan ilmu agama. Padahal pada hakikatnya ilmu-ilmu tersebut, ilmu biologi dan lain-lainnya, merupakan ilmu yang sumbernya juga berasal dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga pada hakikatnya tidak ada ilmu agama dan ilmu umum atau ilmu yang tidak beragama seperti itu. Karena apa? Karena pada dasarnya ilmu itu berasal daripada Al-Quran dan hadis.